Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Untuk Akbar, Ibu persilahkan memimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Sepertinya hari ini Doni tidak hadir ya? Ya, Bu, Doni lagi sakit. Oh, baik kalau begitu. Kalau begitu kita doakan semoga Doni bisa lekas sembuh ya. Sepertinya selain Doni tidak ada lagi yang tidak hadir. Nah, sebelumnya Ibu penasaran nih, kalian sudah sarapan atau belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Masa sih? Seharusnya kalian semangat dong ya kalau begitu. Nah, coba nanti Ibu akan bilang orang Indonesia itu, kalian nanti jawab dengan semangat, bersosial dan berbudaya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Bagus, Ibu mulai ya. Orang Indonesia itu bersosial dan budaya. Bagus, tetap semangat ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa buku tulis dan alat tulisnya dipersiapkan. Anak-anak ada yang ingat tidak pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Saya, Bu, perkembangan teknologi komunikasi, Bu. Betul sekali, Vinda. Contoh dari teknologi komunikasi apa ya? Ada yang tahu? Dulu kita berkomunikasi memakai kentungan, Bu. Sekarang bisa memakai handphone. Benar sekali jawaban Vinda dan Arum. Nah, sebelumnya kita mempelajari tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, contoh dari perkembangan teknologi tersebut juga disebutkan oleh Arum tadi, yaitu kita dulu berkomunikasi memakai kentungan bambu. Nah, akibat dari perkembangan teknologi yang semakin maju, akhirnya sekarang kita bisa berkomunikasi menggunakan handphone dan internet yang bisa menjangkau sampai ke negara lain. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi perkembangan teknologi, yaitu teknologi transportasi. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu nih, siapa di sini yang tiap berangkat ke sekolah, naik mobil atau sepeda motor? Saya biasanya naik mobil, Bu. Kalau saya naik motor, Bu. Kalau saya tergantung, Bu. Kalau hujan naik mobil, kalau nggak hujan naik motor. Wah, beragam sekali ya kendaraan yang kalian pakai ketika berangkat ke sekolah. Nah, jadi hari ini Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menjelaskan pengertian transportasi. Ibu juga mengharapkan kalian bisa menyebutkan dan mengelompokkan berbagai alat transportasi di masa lalu dan masa sekarang, membedakan transportasi masa lalu dan masa sekarang, serta menentukan kelebihan dan kekurangan masing-masing transportasi di masa lalu dan masa sekarang. Nah, setelah ini Ibu akan menunjukkan gambar. Coba kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak. Apakah sudah bisa dilihat? Belum, Bu. Apakah sudah bisa lihat? Bisa. Nah, ada yang tahu tidak gambar apa saja yang ada di sini?
Ayo Bu, ada kereta, pesawat, bis, dan kapal Bu. Ya, benar sekali. Nah, anak-anak tahu tidak yang telah disebutkan oleh Akbar tadi itu namanya apa? Coba Nadia. Transportasi, Bu. Betul, beri tepuk tangan untuk Nadia. Nah, dari jawaban Akbar dan Nadia tadi, apa yang kalian ketahui tentang transportasi? Saya ingin mencoba, Bu. Ya, Vinda. Transportasi adalah alat yang dapat memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Betul sekali. Ibu kasih bintang deh buat kamu. Jadi, alat transportasi adalah teknologi yang mampu mendukung pemindahan baik manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan mesin. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, apa fungsi transportasi buat manusia? pertanyaan yang bagus, Harum. Nah, teknologi transportasi ini diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari, karena bisa memindahkan baik manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, apakah bisa dimengerti, Arum? Bisa, Bu. Terima kasih banyak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu mau coba tanya ke kalian. Kalian sudah pernah naik transportasi apa saja ya? Saya pernah mobil, motor, sama pesawat Bu. Kalau saya pernahnya motor, mobil, bus, sama kapal, Bu. Kalau Vinda cuma pernah naik motor, Bu. Nah, kalian telah menyebutkan berbagai alat transportasi yang pernah kalian naiki. Nah, yang telah kalian sebutkan tadi itu adalah contoh-contoh transportasi di masa sekarang. Nah, sekarang setelah ini Ibu akan menunjukkan video alat transportasi di masa lalu. Diperhatikan baik-baik ya. Maka sudah bisa dilihat anak-anak. Ya, Bu. Videonya.
Nah, tadi sudah ditampilkan salah satu transportasi yang digunakan di masa lalu. Nah, baik, kalau begitu, seperti yang kalian lihat, transportasi yang digunakan di masa lalu berbeda dengan di masa sekarang. Karena itu, Ibu ingin kalian hari ini berkelompok untuk menginvestigasi dan mencari tahu tentang alat transportasi di masa lalu dan di masa sekarang, baik di darat, laut, dan di udara. Nah, bentar ya, Ibu tunjukkan dulu PowerPoint-nya. Apakah bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Nah, ya. Lalu, Ibu akan membagi nanti kelas menjadi 2 kelompok, yaitu yang berfokus ke tema sendiri-sendiri. Yang kelompok pertama itu nanti dengan tema transportasi di masa lalu, dan kelompok kedua yaitu dengan tema transportasi di masa sekarang. Nah, nanti kelompok harap masuk ke breakout room yang sudah disiapkan dan berdiskusi di breakout room. Nah, yang harus kalian diskusikan dengan kelompok yaitu yang pertama di sini adalah contoh transportasi di darat, laut, dan di udara. Yang kedua yaitu kekurangan dan kelebihan transportasi di masa tersebut. Kemudian untuk sumbernya bisa kalian dapatkan melalui buku paket, internet, kurir majalah, koran, ataupun juga bisa wawancara. Nah, kemudian setelah berdiskusi, nanti hasil diskusi dan kesimpulan kalian tulis di selembar kertas dan dipresentasikan nantinya. Nah, untuk pembagian kelompoknya yaitu dari absen 1 sampai 15 itu anggota kelompok 1, dan kemudian absen 16 sampai 30 itu anggota kelompok 2. Nah, jadi nanti absen dari 1 sampai 15 masuk ke breakout room 1, dan absen 16 sampai 30 masuk ke breakout room 2. Nah, Ibu akan beri waktu 30 menit. Pre-memory, ini room 1. Nah, kelompok 1 kalian sudah sampai mana ya? Kelompok kami sudah mencari karakteristik dan transportasi di masa lalu. Oh, bagus, bagus. Lanjutkan lagi diskusinya. Nah, kelompok 2, jangan sampai tertinggal dari kelompok 1 ya. Kalian sudah sampai mana? Ini sudah sampai mencari kekurangan dari transportasi masa sekarang, Bu. Wah, bagus sekali. Silakan lanjutkan lagi diskusinya. Ya, Pre-memory. Nah, anak-anak, kalian sudah selesai mencari dan mendiskusikan mengenai transportasi di masa lalu dan di masa sekarang. Sekarang coba 2 perwakilan dari kelompok 1, coba kalian presentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Baik, Bu. Jadi, berdasarkan diskusi kelompok 1, transportasi yang ada di masa lalu yaitu untuk di darat, contohnya ada delman, gerobak, dan becak. Untuk di laut, contohnya yaitu perahu layar, rakit, dan perahu. Dan transportasi di udara, contohnya balon udara. Lalu untuk kekurangan dari transportasi masa lalu yaitu untuk mencapai tujuan yang dituju memakan waktu yang lama, serta transportasinya cepat rusak dikarenakan memakai bahan-bahan yang tidak tahan lama. Untuk kelebihan transportasi masa lalu yaitu pembuatannya murah, ramah lingkungan, dan yang terakhir yaitu jika transportasinya rusak, mudah untuk diperbaiki dan tidak perlu ke tenaga ahli. Wah, penjelasan yang luar biasa. Ayo anak-anak kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Nah, sekarang kelompok 2, silakan 2 perwakilan dari kelompok 2 memaparkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Saya, Bu, perwakilan dari kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2 yaitu contoh transportasi masa sekarang di darat adalah mobil,
motor, kereta api, dan bus. Contoh transportasi di laut adalah kapal dan kapal selam, dan untuk transportasi udara adalah pesawat, helikopter, dan roket. Nah, saya sebagai anggota kedua yang mewakili, untuk kekurangan transportasi massa sekarang, yang pertama yaitu tidak ramah lingkungan karena memakai bensin. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang digunakan mahal. Dan terakhir, jika rusak harus diperbaiki ke tenaga ahli. Sedangkan kelebihannya adalah kita bisa cepat sampai tujuan, hemat tenaga dan waktu, serta dapat bertahan lama karena menggunakan bahan-bahan yang kuat. Ya, bagus sekali kelompok 2. Ayo anak-anak kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sebelum Ibu tutup diskusi kita, apakah ada yang ingin bertanya terkait pemaparan dari teman-teman kalian tentang transportasi masa lalu dan masa sekarang? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Nadia. Jadi kira-kira yang membedakan antara transportasi masa lalu dengan masa sekarang apa ya, Bu? Wah, pertanyaan yang sangat bagus, Nadia. Coba dari anak-anak, ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Nadia? Saya, Bu. Ya, silakan dijawab, Akbar. Perbedaannya yaitu dari pergerakannya. Transportasi masa lalu menggunakan tenaga manusia atau hewan, sedangkan transportasi masa sekarang menggunakan mesin. Nah, benar sekali dari jawaban Akbar. Nah, perbedaan dari transportasi masa lalu dan masa sekarang itu dilihat dari sumber energinya atau penggerak seperti yang sudah dikatakan Akbar. Nah, transportasi masa lalu seperti beca, kemudian perahu layar, dan balon udara itu kan menggunakan tenaga manusia, hewan, serta faktor alam seperti angin. Nah, sedangkan transportasi masa sekarang seperti mobil, kapal, selam, dan pesawat itu kan menggunakan mesin untuk bergerak. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, baiklah kalau begitu. Saya tutup ya diskusinya. Nah, sebelumnya Ibu ingin menilai dulu kerja kalian selama waktu diskusi. Nah, anak-anak sudah sangat aktif sekali ketika diskusi. Tidak ada anggota di kelompok yang tidak ikut menyumbang pikiran dan hasil temuan yang didapatkan dari sumber-sumber. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk keaktifan kalian. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi tadi. Nah, contoh dari transportasi masa lalu yaitu ada delman, becak, perahu layar, dan balon udara. Lalu kekurangannya yaitu lama sampai tujuan dan cepat rusak. Sedangkan kelebihannya yaitu ramah lingkungan karena tidak menggunakan bensin dan tidak menghasilkan asap, dan bahannya murah, serta jika rusak tidak perlu diperbaiki ke tenaga ahli. Lalu contoh transportasi masa sekarang yaitu kereta api, kapal selam, dan helikopter. Nah, kelebihan transportasi di masa sekarang adalah cepat sampai tujuan, hemat tenaga, dan tahan lama. Sedangkan kekurangannya yaitu bahan-bahannya mahal, jika rusak harus dibawa ke tenaga ahli, dan tidak ramah lingkungan karena menggunakan bensin. Jadi anak-anak sebisa mungkin, kalian mengurangi pergi kemana-mana dengan kendaraan bermotor ya. Kalau kalian masih bisa pergi ke suatu tempat hanya dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda, jangan naik mobil atau sepeda motor. Nah, kita sudah belajar tentang alat transportasi, jenis-jenis transportasi di darat, laut, dan udara, serta kelebihan dan kekurangan transportasi di masa lalu dan di masa sekarang. Baik, kalau begitu mari kita ringkas materi pada hari ini ya. Ada yang bisa merangkum pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Jadi, teknologi transportasi yaitu teknologi yang dapat memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya.
Contoh dari transportasi masa lalu adalah becak, rakit, dan balon udara. Sedangkan contoh transportasi masa sekarang adalah bus, kapal, dan roket. Nah, kekurangan transportasi masa lalu yaitu lama sampai tujuan dan cepat rusak. Sedangkan kelebihannya yaitu ramah lingkungan, bahan-bahannya murah, serta jika rusak tidak perlu diperbaiki ke tenaga ahli. Bagus sekali Arum. Coba Nadia dilanjutkan rangkumannya. Kelebihan transportasi masa sekarang adalah cepat sampai tujuan, hemat tenaga, dan tahan lama. Sedangkan kekurangannya yaitu jika bahan-bahannya mahal, jika rusak harus dibawa ke tenaga ahli dan tidak ramah lingkungan. Terima kasih Arum dan Nadia telah merangkum pembelajaran pada hari ini. Nah, semoga materi yang telah kalian pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ya untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, kalian jangan lupa untuk terus belajar supaya nanti siapa tahu di masa depan kalian bisa menciptakan teknologi yang lebih canggih lagi. Nah, berhubung waktu pembelajaran sudah berakhir, maka kita akhiri di sini ya pembelajarannya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, Ibu minta maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja komentar dari observer yang pertama yaitu Mada, dipersilakan. Ya, di sini saya akan komentar dari keterampilan mengelola kelas ya. Menurut saya itu kalau dari kehangatan sendiri yang diberikan oleh Amanda kepada murid-muridnya itu sudah cukup baik, bisa membangun antusias siswa karena tadi sudah dipakai media video juga ya, jadi antusias siswa itu juga semakin meningkat. Kemudian menggunakan kata-kata yang sudah pas lah untuk pembelajaran. Penekanannya juga tadi sudah dan bisa mengkondisikan kelas gitu. Kemudian siswa dapat memberikan respon yang baik buat pembelajarannya. Jadi pada saat mengelola kelas pun Amanda sendiri sudah menerapkannya komponennya dengan baik. Sudah. Itu saja dari saya. Baik, apakah ada balikan dari Mbak Amanda? Terima kasih atas komentarnya. Baik, selanjutnya yaitu saya sendiri. Untuk Amanda ini sudah memenuhi 7 komponen keterampilan membimbing diskusi, memusatkan perhatian kelompok hingga menutup diskusi itu sudah terpenuhi komponennya, termasuk memberikan petunjuk secara jelas dan menyebarkan partisipasi tadi sudah ada. Seperti itu dari saya. Apakah ada komentar? Ya, terima kasih atas komentarnya. Baik, selanjutnya yaitu untuk observer berikutnya ada Difta. Untuk Mbak Difta dipersilahkan memberikan komentarnya. Untuk keterampilan memberikan variasi tadi sudah ada semuanya untuk seperti suara sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Lalu gerakan badan seperti tepuk tangan, terus menyebutkan angka, menggunakan tangan itu sudah ada waktu tadi. Untuk mimik wajahnya sudah sesuai juga sama penjelasannya, dan yang lainnya sudah sesuai, sudah ada. Sudah. Apakah ada komentar dari Amanda? Ya, terima kasih atas komentarnya.